Shalom, puji Tuhan kita berjumpa lagi di pertemuan kedua. Dalam kemurahan Tuhan, kalian sehat selalu dan tetap semangat. Saya Ibu Agustina akan mengajar kalian kelas 9. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali belajar tentang gereja kami. Tempat kami beribadah, tempat kami bernaung, memuji, menyembah Engkau. Tuhan memberkati kami supaya kami mengerti bagaimana perkembangan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pembelajaran kami. Amin. Sumber belajar, buku pendidikan agama Kristen, siswa kelas 9. Kemendikbud tahun 2016 dan lingkungan setempat. Tema kita, mengenal gerejaku. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Memahami bahwa ada bermacam-macam gereja di dunia yang dilahirkan dari berbagai perpecahan, menjelaskan hubungan antara gerejanya dengan gereja-gereja lain dalam sebuah bagan gereja, menyebutkan sejumlah bentuk kerjasama di antara gerejanya dengan gereja-gereja lain yang ada di sekitarnya, menjelaskan bahwa perpecahan gereja bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus yang menginginkan para murid-muridnya hidup damai dan saling mengasihi. Materi pokok yang pertama, gereja yang terpecah-pecah, pecahan pertama. Yang kedua, perpecahan-perpecahan berikutnya. Yang ketiga, gereja di Indonesia. Yang keempat, gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Gereja yang terpecah-pecah, pecahan pertama. Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikutnya tetap bersatu. Doanya menunjukkan bahwa kesatuan murid-murid dan pengikutnya sangat penting karena kesatuan itu mencerminkan kesatuan Yesus dengan Bapanya di surga. Dan dengan kesatuan itu juga para murid memberikan kesaksian mereka kepada dunia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15, kita menemukan bagaimana gereja perdana diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan yang berat yang mengancam gereja untuk terpecah. Ada beberapa pemimpin gereja saat itu yang menuntut agar orang-orang yang ingin menjadi Kristen diwajibkan menjalankan seluruh hukum Taurat. Mereka dipimpin oleh Petrus dan Yakobus. Kelompok yang dipimpin oleh Paulus tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa menjadi pengikut Kristus, orang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu lagi dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Karena itulah pada sekitar tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Pada akhir persidangan itu dicapai kesepakatan untuk memberlakukan peraturan minimal untuk orang Kristen, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, yang kedua darah, yang ketiga daging binatang yang mati dicekik, yang keempat percabulan. Keempat peraturan ini sudah dianggap cukup untuk seorang Kristen. Pecahan-pecahan berikutnya. Perpecahan yang diselesaikan di konferensi di Yerusalem itu bukanlah yang terakhir. Di Korintus ada yang mengaku sebagai anggota golongan Paulus, Apolos, Kefas, atau bahkan Kristus. Kata Paulus, adakah Kristus terbagi-bagi? Perpecahan berikutnya yang terjadi di Korintus ialah ketika anggota-anggota jemaat di sana membangga-banggakan diri mereka berdasarkan karunia-karunia roh yang mereka miliki. Paulus menegur jemaat di Korintus dan membandingkan mereka dengan tubuh kita, sama seperti tubuh yang mempunyai berbagai anggota dengan tugas dan peranannya masing-masing. Setiap orang diberi karunia untuk menjalankan tugas dan peranannya yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Perpecahan-perpecahan berikutnya terjadi antara gereja timur, gereja Katolik timur atau gereja Ortodoks,
dengan Gereja Barat, Gereja Katolik Roma pada tahun 1054. Perpecahan lebih lanjut terjadi pada tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg yang isinya mengkritik praktik-praktik yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa, pengumpulan relikui orang-orang kudus untuk meningkatkan kesempatan untuk lepas dari api penyucian, dan lain-lain. Gereja di Indonesia. Kekristenan datang ke Indonesia pada waktu yang cukup awal. Beberapa peninggalan sejarah menunjukkan bahwa di Baru, Sumatera Utara, pernah hadir kekristenan Nestorian yang berasal dari Suria. Bentuk kekristenan ini juga pernah hadir di Tiongkok dan meninggalkan sebuah prasasti besar di Jinan. Namun demikian sama seperti kekristenan Nestorian di Tiongkok yang kemudian punah. Mengapa demikian? Rupanya orang-orang Kristen Nestorian ini terasing dari masyarakat sekitarnya. Mereka hidup dengan tata cara orang-orang Suria, menggunakan bahasa Suria yang tidak dipahami oleh masyarakat sekitar. Kekristenan berikutnya datang pada abad ke-16 bersama orang-orang Portugis dan Belanda yang mencari rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Maka terbentuklah kelompok-kelompok Katolik Roma dan Protestan. Di berbagai wilayah Maluku dan belakangan di Nusa Tenggara Timur, persaingan kaum kolonialis Portugis dengan Belanda kemudian juga melahirkan persaingan antara gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Protestan. Misalnya, ketika orang-orang Portugis di kalangan Belanda di Maluku, mereka melarikan diri ke Timor Timur, sekarang menjadi Timor Leste, dan Flores, dan di sana mereka membentuk kelompok-kelompok umat Katolik Roma. Sementara itu, orang-orang Katolik di Maluku banyak yang dipaksa Belanda untuk pindah menjadi Kristen Protestan. Di Maluku, orang-orang Kristen Protestan kemudian membentuk apa yang disebut Indigenous Church, artinya gereja Hindia, yang kini berubah nama menjadi Gereja Protestan Indonesia. Ada juga lembaga-lembaga penginjilan dari Jerman yang bekerja di Tanah Batak, Nias, Kepulauan Mentawai, Kalimantan, dan lain-lain yang melahirkan gereja-gereja Lutheran di Indonesia. Ada EMS yang melayani di Sulawesi, Bali, Halmahera, dan juga Basel Mission, kini berganti nama menjadi Mission 21, yang bekerja di Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Berbagai gereja di Indonesia terbentuk lewat pelayanan di kalangan suku-suku tertentu. Karena itulah terbentuk gereja Toraja yang merupakan hasil perkabaran Injil di kalangan suku Toraja. Gereja Kristen Sumba berkembang dari pekabaran Injil di antara suku Sumba. Gereja Masehi Injil di Timor yang merupakan hasil pemberitaan Injil di kalangan suku-suku di Timor. Gereja Batak Karo Protestan yang dilahirkan dari pemberitaan Injil di masyarakat Karo di Sumatera Utara dan seterusnya. Di kemudian hari ada pula gereja-gereja yang datang dari Amerika Serikat yang kemudian menyebarkan Injil dan melahirkan Gereja Metodis Indonesia Christian Missionary Alliance CMI yang aktif di Kalimantan Timur, GKII, di Bali, Papua, dan lain-lain. Datang pula kelompok Bala Keselamatan, sebuah aliran yang terbentuk di Inggris dan mengembangkan pelayanan di Jawa, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jombang, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan lain-lain. Pada abad ke-20 dan berikutnya, kita menyaksikan banyak sekali misionaris yang datang ke Indonesia, kebanyakan dari Amerika Serikat, dan membawa berbagai bentuk kekristenan yang lain, seperti gereja-gereja Pentakostal dan Karismatik, gereja-gereja Menonit, Advent, Baptis, gereja-gereja Injili, gereja Mormon, gereja Kristus, ahli ilmu pengetahuan Christian Skins, dan lain-lain. Gereja yang terakhir berkembang di Indonesia adalah gereja-gereja Ortodoks yang berasal dari Timur Tengah, Suria, Yunani.
Untuk menghindari perpecahan lebih lanjut, gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei 1950, 22 gereja Protestan di Indonesia berkumpul di Jakarta dan mendirikan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, sekarang berganti nama menjadi PGI. Jumlah anggotanya 88 gereja. Selagi PGI ada pula sejumlah organisasi antar gereja seperti PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia, PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, PBI, Persekutuan Baptis Indonesia, GMAHK, Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Di kalangan Gereja Katolik Roma kita mengenal KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu perhimpunan para uskup Gereja Katolik Roma di Indonesia. Pada kenyataannya, doa dan harapan Tuhan Yesus supaya anak-anak Tuhan tidak terpecah-pecah masih jauh dari kenyataan. Namun tanda-tanda kerjasama dan keinginan untuk bersatu itu masih tetap ada. Pada bulan Mei 2013, menjelang sidang raya ke-10, gereja-gereja di Indonesia mengadakan perayaan keesaan sebagai acara pendahuluan sidang raya tersebut di Jakarta. Acara ini diikuti oleh PGI, PGPI, PGLII, PBI, Gereja Ortodoks, Bala Keselamatan, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, dan juga oleh semua keuskupan Gereja Katolik Roma di Indonesia. Ini adalah sebuah pesta rohani yang ingin menunjukkan semangat dan harapan persatuan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Bersatu tidak berarti gereja-gereja itu melebur menjadi satu gereja saja, melainkan bersatu dalam arti satu jiwa dan satu hati untuk mengutamakan pelayanan kepada sesama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Nabi Yeremia dalam pasalnya yang ke-29 ayat 4-7 memberikan nasihat kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di pembuangan di Babel agar mereka mengusahakan kesejahteraan bagi lingkungannya. Gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Itulah sebabnya banyak gereja yang terlibat dalam gerakan-gerakan untuk menolong orang lain. Beberapa gereja di Indonesia aktif dalam gerakan untuk melestarikan lingkungan hidup, dan dengan demikian membuat dunia ini lebih layak untuk kita diami. Orang Kristen tidak cukup kalau ia hanya berdoa, membaca Alkitab, pergi ke gereja, memuji Tuhan saja. Ada banyak tugas yang harus ia kerjakan bagi masyarakat di sekitarnya. Kesimpulan, ada banyak gereja di dunia. Gereja-gereja itu umumnya lahir dari perpecahan. Padahal Tuhan Yesus tidak menghendaki perpecahan gereja. Sebab hal itu justru akan menghambat kesaksian gereja kepada dunia bahwa Tuhan Yesus telah mendamaikan seluruh umat manusia. Karena itu, gereja-gereja kita terpanggil untuk mengusahakan persatuan dan kerjasama yang baik satu sama lain. Gereja juga terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia di dunia. Ada banyak hal yang telah dan dapat dilakukan oleh gereja, antara lain melestarikan lingkungan hidup dan berjuang melawan pengerusakannya. Masih banyak tugas lain yang dapat dikerjakan oleh gereja di dunia untuk mewujudkan kepihakannya bagi kehidupan. Demikian pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami sudah belajar tentang gerejaku. Kami percaya Tuhan bahwa gereja yang ada di muka bumi Indonesia ini, bahkan di gereja kami tempat beribadah, semuanya karena karya Roh Kudus. Ajari kami memahami, mengerti, dan menghargai upaya-upaya hamba-hamba Tuhan yang terdahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur apapun keberadaan gereja kami.
Ajar kami untuk selalu taat dan setia untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian pembelajaran kita, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.